Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakihah Imanus Sofi dari Prodi Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar saya untuk memenuhi tugas UAS pemahaman dan perkembangan peserta didik dan pembelajarannya. Untuk yang pertama, yaitu identitas modul ajar. Untuk penyusunnya saya sendiri, Fakihah Imanus Sofi, jenjang sekolah SMA, mata pelajaran Bahasa Indonesia, fase E kelas 10, domain berbicara dan mempresentasikan. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Peserta didik berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Peserta didik mampu mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilan prasyarat, yang pertama, pemahaman peserta didik mengenai ungkapan pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Yang kedua, pemahaman peserta didik mengenai bahasa yang digunakan dalam bernegosiasi. Untuk alokasi waktu yaitu 2 kali 45 menit atau 1 pertemuan. Profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong dan berpikir kritis. Bergotong royong di sini yang ditujukan itu melalui dialog menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Untuk berpikir kritis ditunjukkan melalui kemampuan berpikir untuk memahami isi teks negosiasi dengan baik. Selanjutnya, target peserta didik yaitu reguler atau tipikal dengan jumlah 36 peserta didik. Mode pembelajaran tatap muka, model pembelajaran yang digunakan yaitu problem-based learning, metode pembelajaran ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu LCD proyektor, gawai, speaker, laptop, dan alat tulis. Untuk daftar pustakanya, di sini saya menggunakan buku Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021, Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 10, untuk buku guru dan untuk buku siswa. Untuk gambaran umum modul ajar ini disusun untuk memenuhi materi teks negosiasi kelas 10 fase E. Metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu metode ceramah dan presentasi. Model yang digunakan yaitu problem-based learning. Adapun media yang digunakan yaitu media visual berupa video negosiasi yang ditampilkan di layar LCD proyektor. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yaitu pembukaan yang diawali dengan salam doa bersama, pertanyaan pemantik, penyampaian kompetensi yang akan dicapai, dan asesmen diagnostik. Kegiatan ini mengandung kegiatan inti yang terdiri dari memahami teks negosiasi lalu menganalisis isi informasi yang terkandung dalam teks negosiasi. Adapun kegiatan penutup terdiri dari simpulan materi, refleksi pembelajaran, dan salam penutup. Asesmen yang digunakan yaitu asesmen diagnostik dan formatif. Untuk urutan materi pembelajaran, yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan, yaitu salam pembuka, doa bersama, pertanyaan pemantik, dan penyampaian materi kompetensi yang akan dicapai. Lalu kegiatan inti terdiri dari memahami teks negosiasi, lalu mengevaluasi atau menganalisis isi informasi yang terkandung dalam teks negosiasi yang disajikan melalui LKBD yang telah disediakan. Yang ketiga, kegiatan penutup yang berisi simpulan materi, refleksi pembelajaran, dan salam penutup. Saya lanjutkan untuk langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan. Guru mengucapkan salam pembuka, mengecek kehadiran peserta didik, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, guru menanyakan kabar kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik bersama guru mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui salindia. Yang kelima, peserta didik mendengarkan penyampaian dari guru terkait cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. Yang keenam, peserta didik melaksanakan asesmen diagnostik kognitif menggunakan aplikasi Quizzes. Dan yang ketujuh, peserta didik diberi pertanyaan pemantik oleh guru. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Yang pertama, terdapat orientasi. Peserta didik memirsa contoh video negosiasi yang disajikan oleh guru. Nah, di sini saya mengakomodir kebutuhan peserta didik yang memiliki gaya belajar audio visual. Nah, teori ini juga sejalan dengan teori konstruktivisme. Nah, apa sih teori konstruktivisme itu? Nah, salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen
elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya itu berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Munculnya perilaku seseorang adalah karena keterlibatan dua hal tersebut. Pada saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungannya, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus, kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Keterlibatan alat indera ini dalam menyerap stimulus dan saraf otak dalam mengelola informasi merupakan proses secara fisik psikologis sebagai elemen dasar dalam belajar. Nah, hal ini juga sejalan dengan contoh penerapan dalam pembelajaran, yaitu guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis video fenomena alam dalam dunia nyata. Guru kemudian membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Langkah pembelajaran selanjutnya yaitu peserta didik bersama dengan guru bertanya jawab terkait isi video yang ditayangkan. Lalu sintaks selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, peserta didik menyimak penjelasan dari guru dengan media salin dia terkait materi teks negosiasi. Langkah pembelajaran ini juga sesuai dengan teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini salah satunya dikemukakan oleh Ivan Pavlov, adalah seorang behavioristik yang terkenal dengan teori pengondisian asosiatif stimulus respons. Menurut teori conditioning, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau conditions yang kemudian menimbulkan reaksi atau respons. Untuk menjadikan seseorang itu belajar haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Hal ini penting dalam belajar menurut teori classical conditioning adalah adanya latihan-latihan terus-menerus agar menghasilkan perilaku yang terjadi secara otomatis. Nah, contoh dalam penerapan pembelajaran yaitu guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi yang sederhana hingga kompleks. Nah, contoh pembelajaran ini juga sesuai dengan langkah pembelajaran dalam modul ajar saya yang telah saya susun. Selanjutnya, peserta didik membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar 4-5 anggota. Dan yang kelima, peserta didik diberikan suatu masalah melalui adegan negosiasi, misalnya contoh teks rencana pembangunan kafe di samping masjid. Nah, langkah ini juga sesuai dengan teori konstruktivisme. Nah, penerapan dalam pembelajarannya itu peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Guru yang menerapkan konstruktivisme ini dapat membantu pembelajaran memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk menguji hipotesis mereka, terutama melalui diskusi kelompok dan pengalaman nyata. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu peserta didik berdiskusi bersama, membaca sekaligus memahami adegan negosiasi tersebut dan menganalisis permasalahan pada adegan tersebut dengan mengisi lembar kerja peserta didik yang telah dibagikan oleh guru. Nah, di sini yang dianalisis yaitu yang pertama, apa isi dari cerita adegan tersebut? Yang kedua, siapa yang berperan dalam teks tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan pada adegan tersebut? Dan yang keempat, bagaimana hasil akhir dari negosiasi tersebut? Nah, langkah ini juga sesuai dengan teori sosial kognitif, teori konstruktivisme, dan teori perkembangan sosial, lalu teori ekologi Bronfenbrenner yang mikrosistem. Nah, saya jelaskan satu persatu untuk yang teori sosial kognitif. Nah, pada langkah ini sesuai dengan teori sosial kognitif, karena teori sosial kognitif ini perilaku, kognitif, dan lingkungan itu saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Nah, penerapan dalam pembelajaran yaitu mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapat. Lalu untuk teori konstruktivisme masih seperti yang tadi, yaitu terkait berdiskusi bersama, lalu teori perkembangan sosial. Di sini saya juga mengambil dari Bronfenbrenner, yaitu konteks sosial merupakan pengaruh penting pada kehidupan dan perkembangan anak-anak. Nah, di sini perkembangan sosial saya mengambil dari teman sebaya. Nah, selain keluarga dan guru, teman sebaya juga dapat memainkan peranan yang kuat dalam perkembangan anak-anak dan pendidikan.
Anak populer sering didominasikan sebagai sahabat dan jarang tidak disukai oleh rekan sebaya mereka. Anak populer memberikan bantuan, mendengarkan dengan cermat, menjaga jalur komunikasi yang terbuka dengan rekan sebaya, merasa bahagia, bertindak seperti diri mereka sendiri, menunjukkan antusiasme dan kepedulian terhadap orang lain, serta merasa percaya diri tanpa terlihat sombong. Lalu langkah pembelajaran ini juga sejalan dengan teori ekologi Bronfenbrenner yang mikrosistem. Nah, teori ekologi yang dikembangkan oleh Bronfenbrenner ini berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Bronfenbrenner ini mengungkapkan bahwa individu akan dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan yang berasal dari interaksi interpersonal terbuka hingga pengaruh berbasis luas budaya. Salah satunya yaitu mikrosistem. Nah, mikrosistem ini adalah lingkungan yang paling kecil dan langsung dihadapi oleh anak. Nah, di sini juga mencakup lingkungan dan keluarga. Namun, kaitannya dengan peserta didik yang lebih dekat dengan lingkungan sekolah, jadi saya mengambil mikrosistem untuk mencakup dari lingkungan sekolah seperti itu. Langkah pembelajaran selanjutnya yaitu peserta didik diberi kesempatan oleh guru untuk mengajukan pertanyaan terkait materi. Bagi peserta didik yang mau memberikan pendapat atau pertanyaan, maka akan diberi poin tambahan oleh guru sebagai poin keaktifan. Nah, ini juga sejalan dengan teori Pavlov, yaitu teori behaviorisme. Kembali lagi dengan pernyataan awal saya bahwa teori behaviorisme menurut Pavlov ini akan berjalan jika peserta didik itu diberikan stimulus. Nah, sehingga ia menimbulkan suatu reaksi atau respon sejalan dengan langkah yang saya susun untuk modul ajar ini. Nah, untuk sintaks selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru membimbing peserta didik terkait menganalisis isi informasi pada teks negosiasi. Sintaks selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik menyajikan hasil karya pada lembar kerja peserta didik yang disediakan oleh guru. Hasil karya tersebut dapat dibuat dalam bentuk video atau audio visual, bisa berupa infografis, PowerPoint, mind map, ataupun video. Nah, hasil karya ini disesuaikan dengan minat peserta didik masing-masing. Nah, ini juga sejalan dengan diferensiasi produk atau produk yang dihasilkan itu berbeda-beda sesuai dengan minat peserta didik. Sintaks selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Nah, teori ini juga sejalan dengan teori sosial kognitif. Karena teori ini akan mendorong peserta didik untuk mau berdiskusi bersama, lalu mau menyampaikan pendapatnya di depan kelas, lalu teman-teman yang lain memberikan pendapat ataupun komentar terhadap temannya yang sedang maju di depan kelas. Selanjutnya, peserta didik lain menanggapi sekaligus memberikan komentar. Nah, ini juga sesuai dengan teori sosial kognitif. Selanjutnya, peserta didik diberi tugas secara individu untuk menuliskan satu contoh kalimat dalam tahapan bernegosiasi, lalu dibuat sesuai dengan minat peserta didik. Sama seperti tadi, yaitu dapat dibuat dengan infografis, PowerPoint, lalu diunggah di media sosial masing-masing. Nah, ini juga sejalan dengan teori diferensiasi, yaitu dengan diferensiasi aspek produk. Lalu, peserta didik melakukan asesmen atau post-test melalui aplikasi khusus. Nah, tadi di awal sudah ada pretest atau asesmen diagnostik kognitif. Di akhir pembelajaran juga terdapat asesmen diagnostik kognitif berupa post-test, seperti itu. Nah, untuk kegiatan penutup yaitu terdiri dari menarik simpulan, kegiatan peserta didik bersama dengan guru yaitu menyimpulkan materi teks negosiasi, lalu melakukan refleksi bersama peserta didik dengan cara guru meminta peserta didik menyampaikan hal apa sih yang kalian dapat pada pertemuan kali ini. Nah, teori ini sejalan dengan teori sosial kognitif, yaitu pada penerapan pembelajarannya yaitu meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan pada hari itu. Nah, di sini saya meminta untuk dengan lisan saja tanpa membuat jurnal seperti itu. Selanjutnya, untuk kegiatan guru yaitu menjelaskan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, lalu guru dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam. Seperti itu untuk langkah-langkah pembelajarannya. Nah, setelah terdapat langkah-langkah pembelajaran, saya juga membuat refleksi. Nah, refleksi ini dilakukan oleh guru dan peserta didik. Dapat dibaca di layar masing-masing.
Nah, selain itu di sini saya juga membuat glosarium. Nah, glosarium di sini yaitu yang pertama ada pengertian analisis, pengertian negosiasi, pengertian persuasif, pengertian sopan, pengertian santun, dan pengertian evaluasi. Nah, untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD ini berisikan identitas kelompok, tujuan pembelajaran, materi, alat dan bahan. Lalu terdapat bacaan teks negosiasi yang sudah saya cantumkan, yaitu berjudul Rencana Pembangunan Kafe di Samping Masjid. Nah, di dalam LKPD itu terdapat 4 pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Pertanyaan pertama, siapakah yang berperan pada adegan negosiasi tersebut? Yang kedua, hal apa yang akan dibahas pada negosiasi tersebut? Yang ketiga, bagaimana tahapan cerita pada dialog tersebut? Dan yang keempat, simpulkan teks negosiasi tersebut. Lalu saya juga sudah menyediakan format untuk menuliskan hasil jawabannya, namun bisa dibuat sesuai dengan minat peserta didik. Jadi tidak melulu tentang membuat tabel, jadi bisa dibuat mind map atau infografis seperti itu. Nah, di sini saya juga melampirkan asesmen instrumen dan rubrik asesmen diagnostik kognitif. Adapun indikatornya yaitu sangat paham, paham, dan kurang paham. Selanjutnya, saya juga melampirkan asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini terdiri dari penilaian kognitif, rubrik penilaian penugasan individu yaitu mengevaluasi dan menyampaikan teks negosiasi. Nah, di sini saya mencantumkan 5 soal. Nah, untuk nomor soal yang pertama, menentukan tokoh dengan lengkap dan tepat. Nah, jika peserta didik dapat menentukan tokoh dengan lengkap dan tepat, maka akan diberi skor 6-10. Namun, jika kurang tepat dan kurang lengkap, maka diberi skor 1-5. Begitu penjelasannya sama sampai nomor 5. Selanjutnya, di sini saya juga menyediakan lembar penilaian keterampilan yang terdiri dari aspek penilaian kelancaran, kelengkapan informasi, dan kebenaran isi. Nah, di sini penilaian keterampilannya yaitu peserta didik melakukan presentasi di depan kelas seperti itu. Nah, untuk pedoman penskorannya bisa dilihat pada layar yang sudah saya bagikan. Nah, di sini saya juga membuat pengayaan dan remedial. Nah, untuk rencana pengayaan dan remedial juga sudah saya cantumkan, bisa dibaca masing-masing. Di sini saya juga membuat lampiran materi. Nah, lampiran materi ini terdiri dari definisi teks negosiasi, lalu ada ciri-ciri teks negosiasi, tahapan-tahapan dalam bernegosiasi, lalu selanjutnya saya juga melampirkan asesmen diagnostik kognitif yang saya buat dengan aplikasi Quizzes. Dan yang terakhir yaitu lampiran media pembelajaran. Di sini saya membuat media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint yang ada di aplikasi Canva, dengan tujuan supaya dapat menarik perhatian peserta didik dengan berbagai macam gambar dan ilustrasi seperti itu. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam berkata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.